Selamat datang di channel ini. Saya gembira sekali bisa membahas topik yang sangat menarik dalam ilmu saraf-saraf anak yang sedang berkembang. Hari ini, kita akan menjelajahi dunia neuroimaging, serangkaian teknik canggih yang memungkinkan kita untuk mengintip ke dalam otak manusia dan menyaksikan orkestra neuron yang luar biasa saat mereka menciptakan pikiran, emosi, dan perilaku. Bergabunglah dengan saya dalam perjalanan yang menawan ini saat kita mengungkap misteri otak anak, satu pemindaian pada satu waktu. Perkembangan otak manusia adalah salah satu fenomena paling menakjubkan dan kompleks di alam semesta. Bayangkan, triliunan koneksi saraf terbentuk dan diatur kembali tepat di depan mata kita, mengubah bayi yang bergantung menjadi orang dewasa yang berpikir dan merasa. Dulu, pemahaman kita tentang perkembangan otak terbatas pada studi post-mortem, memeriksa otak setelah kematian. Tapi sekarang, berkat keajaiban neuroimaging, kita dapat menyaksikan tontonan kosmik perkembangan otak secara real-time. Teknik-teknik ini, dari MRI hingga EEG, memungkinkan kita untuk mengamati otak yang sedang berkembang secara non-invasif, melacak perubahan struktural dan fungsional saat anak-anak tumbuh dan belajar. Kita dapat melihat area otak mana yang menyala saat anak membaca, bermain, atau bersosialisasi. Mari kita mulai dengan MRI struktural, sebuah teknik yang memungkinkan kita untuk menangkap gambar otak yang sangat detail. Bayangkan, sebuah peta 3 dimensi dari medan rumit, materi abu-abu dan putih, lipatan dan alur yang membuat setiap otak unik. Dengan MRI struktural, kita dapat melacak perubahan volume materi abu-abu, tempat neuron kita berada, dan materi putih, jalan raya informasi otak saat anak-anak tumbuh. Misalnya, kita tahu bahwa korteks prefrontal, pusat kendali otak untuk pengambilan keputusan dan fungsi eksekutif, terus berkembang hingga dewasa. Ini seperti melihat cetak biru otak, mengungkap kerumitan arsitektur saraf yang mendasari siapa kita. Selanjutnya, kita memiliki fMRI, atau pencitraan resonansi magnetik fungsional. Jika MRI struktural seperti melihat cetak biru, maka fMRI seperti melihat kota yang ramai beraksi, dengan lampu yang berkedip menunjukkan aktivitas. fMRI mendeteksi perubahan aliran darah di otak, yang merupakan proksi untuk aktivitas saraf. Ketika sekelompok neuron menyala, mereka membutuhkan lebih banyak energi, yang dipasok oleh peningkatan aliran darah. Dengan mengukur perubahan aliran darah ini, fMRI memungkinkan kita untuk melihat area otak mana yang aktif saat anak-anak melakukan tugas kognitif tertentu, seperti membaca, memecahkan masalah matematika, atau berinteraksi dengan orang lain. Teknik ini telah merevolusi pemahaman kita tentang bagaimana otak anak mengatur bahasa, mengembangkan keterampilan sosial, dan memproses emosi. Sekarang, mari kita bicara tentang DTI, atau Diffusion Tensor Imaging, sebuah teknik yang memungkinkan kita untuk memvisualisasikan dan mengukur jalur materi putih di otak. Bayangkan, jaringan jalan raya dan jalan raya yang rumit yang menghubungkan berbagai daerah otak, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dan bekerja bersama secara harmonis. DTI memanfaatkan pergerakan molekul air di otak untuk membuat peta jalur materi putih ini. Dengan melacak pergerakan air, kita dapat melihat integritas dan efisiensi koneksi ini, memberikan wawasan tentang bagaimana daerah otak yang berbeda berbicara satu sama lain. Pada anak-anak, DTI telah menjadi alat yang sangat berharga untuk mempelajari perkembangan konektivitas otak. Kita dapat melihat bagaimana jalur materi putih menjadi lebih terorganisir dan efisien seiring bertambahnya usia anak-anak, yang mengarah pada peningkatan kemampuan kognitif. Sekarang, mari kita beralih ke EEG dan MEG, dua teknik yang mengukur aktivitas listrik dan magnetik otak secara langsung. Jika fMRI seperti melihat lampu kota dari atas, maka EEG dan MEG seperti mendengar hiruk-pikuk kota di permukaan tanah. EEG, atau elektroencephalografi, menggunakan elektroda yang ditempatkan di kulit kepala untuk mendeteksi aktivitas listrik kecil yang dihasilkan oleh neuron di otak. MEG atau magnetoencephalografi mendeteksi medan magnet yang sangat kecil yang dihasilkan oleh aktivitas listrik ini. Meskipun EEG dan MEG tidak memiliki resolusi spasial fMRI, mereka memiliki resolusi temporal yang luar biasa, yang berarti mereka dapat melacak perubahan aktivitas otak dalam milidetik. Pada anak-anak, EEG dan MEG telah digunakan untuk mempelajari berbagai aspek perkembangan kognitif,
dari diskriminasi suara pada bayi hingga fungsi eksekutif pada anak-anak yang lebih besar. Beralih ke NIRS atau spektroskopi inframerah dekat, teknik yang relatif baru yang telah mendapatkan popularitas dalam penelitian perkembangan saraf. Teknik ini menggunakan cahaya inframerah dekat untuk mengukur perubahan konsentrasi hemoglobin teroksigenasi dan terdeoksigenasi di korteks otak. Bayangkan, sebuah jendela non-invasif ke dalam aktivitas otak yang memungkinkan kita untuk mempelajari bagaimana aliran darah berubah dalam menanggapi aktivitas saraf. NIRS sangat cocok untuk digunakan pada bayi dan anak kecil karena tidak memerlukan keheningan atau imobilitas yang sama seperti fMRI. Ini telah digunakan untuk mempelajari berbagai topik perkembangan, termasuk perkembangan bahasa, film, kognisi sosial, dan efek prematuritas pada fungsi otak. Sekarang, mari kita bahas PET dan SPECT, dua teknik pencitraan yang memungkinkan kita untuk mempelajari fungsi otak dengan mengukur metabolisme dan aktivitas neurokimia. PET, atau tomografi emisi positron, menggunakan pelacak radioaktif yang disuntikkan ke dalam aliran darah untuk mengukur aktivitas metabolik di berbagai daerah otak. SPECT, atau tomografi komputerisasi emisi foton tunggal, menggunakan pelacak radioaktif yang serupa untuk mengukur aliran darah otak. Teknik-teknik ini memungkinkan kita untuk mempelajari fungsi sistem neurotransmitter tertentu, seperti sistem dopamin dan serotonin, yang berperan penting dalam kognisi, emosi, dan perilaku. Dalam penelitian neuroimaging perkembangan, tren yang menarik adalah penggunaan pendekatan multimodal, yang menggabungkan beberapa teknik pencitraan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang perkembangan otak. Bayangkan menggabungkan kekuatan fMRI untuk mengukur aktivitas otak dengan DTI untuk memeriksa konektivitas struktural, atau menggabungkan EEG dengan NIRS untuk mempelajari dinamika neurovaskular secara bersamaan. Pendekatan multimodal memungkinkan kita untuk mengatasi pertanyaan penelitian yang kompleks yang tidak dapat dijawab dengan menggunakan satu teknik saja. Ini seperti menyatukan potongan-potongan teka-teki, mengungkap gambaran yang lebih lengkap dan bernuansa tentang perkembangan otak. Meskipun neuroimaging menawarkan jendela yang belum pernah ada sebelumnya ke dalam otak yang sedang berkembang, penting untuk mengakui tantangan dan pertimbangan etis yang terkait dengan penggunaannya pada anak-anak. Anak-anak, terutama anak kecil, mungkin mengalami kesulitan untuk tetap diam selama pemindaian, yang dapat memengaruhi kualitas data. Peneliti telah mengembangkan strategi inovatif untuk mengatasi hal ini, seperti menggunakan pemindaian yang lebih pendek, membiarkan anak-anak menonton film selama pemindaian, atau bahkan memindai mereka saat mereka tidur. Peneliti mengikuti pedoman etika yang ketat untuk meminimalkan risiko ini dan memastikan keselamatan anak-anak. Teman-teman, kita berada di ambang revolusi dalam pemahaman kita tentang perkembangan kognitif anak, semuanya berkat alat luar biasa yang kita sebut neuroimaging. Teknik-teknik ini telah mengungkapkan bahwa otak bukanlah organ statis, tetapi lanskap dinamis yang terus-menerus membentuk dan membentuk kembali dirinya sendiri sebagai respons terhadap pengalaman. Kita telah belajar bahwa perkembangan otak adalah proses yang jauh lebih kompleks, saling berhubungan, dan bergantung pada pengalaman daripada yang pernah kita bayangkan. Kemajuan teknologi terus meningkatkan resolusi dan sensitivitas teknik pencitraan kita, yang mengarah pada penemuan baru tentang otak yang sedang berkembang. Dengan terus mengungkap misteri otak anak, kita dapat membuka jalan bagi intervensi dan perawatan baru untuk gangguan perkembangan saraf, mengoptimalkan pembelajaran dan pendidikan, dan pada akhirnya, mengungkap potensi penuh dari setiap anak. Nah, teman-teman, itulah tur singkat kita ke dunia neuroimaging anak. Dari memetakan lintasan pertumbuhan materi abu-abu hingga mengungkap konektivitas materi putih, teknik-teknik ini telah merevolusi pemahaman kita tentang bagaimana otak berkembang dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Dengan terus menjelajahi kosmos otak anak, kita dapat membuka kunci rahasia kognisi manusia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk generasi mendatang. Sampai jumpa di petualangan ilmiah kita berikutnya.